panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Bulu, Kota Tebing Tinggi. Tak lupa salawat berangkatkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua merupakan orang-orang yang beruntung yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang dalam hal ini dari BPBD, Ibu dari Dinas Sosial, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Bapak Lurah Kelurahan Tualang, Bapak Ketua Pokmas, Bapak LPM dan para hadirin yang berbahagia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Riko Armanda. Hadirin dimohon berdiri. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Tualang, yang saya hormati Bapak LPM dan selaku Sekretaris Pokmas Kelurahan Tualang, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Tualang, Bapak Babinsa Kelurahan Tualang, Bapak dari BPBD Kota Tebing Tinggi, dan juga ibu yang mewakili dari Dinas Sosial. Pertama sekali dan yang paling utama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, keluangan waktu, serta umur yang panjang, sehingga kita masih dapat hadir di aula di Kelurahan Tualang ini dalam acara pelatihan tanggap bencana. Adapun pelatihan pada hari ini merupakan pada pelatihan yang ketiga. Selawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungai kan, hadis ya kan. Jadi dengan acara ini, dengan 2 harinya acara ini, semoga yang hadir di sini dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Adapun kegiatan ini dilaksanakan sumber dananya dari dana kelurahan. Jadi pun ada bahan di depan ini. Inilah bahan yang nanti akan kita peragakan apabila nanti kita menghadapi yang namanya bencana. Mungkin itu dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dengan 2 harinya. Ikuti apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPBD, Bapak Torang. Yang saya hormati Ibu Tigara Sibuan SE selaku Sekretaris dari Dinas Sosial. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM, Ketua Pokmas, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta pelatihan tanggap bencana di Kelurahan Tualang ini. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita telah dapat hadir memenuhi undangan dalam merayakan kegiatan acara tanggap bencana di kelurahan. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
siogyanya pada pagi hari ini yang membuka kegiatan ini adalah Bapak Camat Padangulu. Namun karena Pak Camat hari ini ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkannya, maka diamanahkan kepada saya untuk membuka acara ini. Acara ini berjalan 2 hari tanggap bencana di kelurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, Mana deh? Ini juga lah. Rupanya disuruh Allah juga Ini Bang Eko. Seluruh lurah aku datang. Berkomentar. Wajahnya kemari. Di sana ya. Jangan digunakan untuk kecor. Wajahnya kemari, wajahnya. Itu apa Mas ini ya? Wajahnya. Ya. Beres kaki saya. Oh. Tengok Bang Eko serangkan ya. Berapa hari ini? Atas undangannya untuk dijadikan sebagai narasumber gitu ya. Sebenarnya sih kalau narasumber ialah yang memberikan informasi lah gitu ya kan Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai acara, jadi kami ini kan dari siap. Nah, ini baru mantap. Jadi semangat saya nih. Di sini apa Lurah ya? Berdiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Sosial, Ibu Iga Sibuan, ini partner saya. Setiap kami jadi narasumber, Ibu Iga ini ada aja gitu. Nah, Ibu Iga ini dia sekretaris Pak di Dinas Sosial. Dan yang saya hormati Pak Lurah ya, Kelurahan Tualang. Kemudian yang saya hormati sebagai koordinator, karena kami harus merangkul semua stakeholder yang ada. Jadi bukan gini, jadi kalau ada banjir kadang-kadang masyarakat nih, waduh BPBD itu BPBD ya, selalu BPBD mana nih gitu. Bukan. Jadi kalau ada bencana, kami merangkul semua stakeholder termasuk masyarakat. Terutama tengok PUPR. Ya Bapak Ibu, masalah jalan nanti, masalah parit, masalah aliran sungai, masalah apa, nanti PUPR. Kemudian Perkim, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial. Yang paling utama sih sebenarnya kalau masyarakatnya, kalau masalah bencana ini dinas sosial. Kenapa? Karena bantuannya Bapak Ibu. Jadi saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sebenarnya kalau misalnya ada bencana, mana bantuan gitu. Itu kan Bapak Ibu kan? Mana bantuan katanya BPBD, padahal tidak, dia dari dinas sosial. Nanti Ibu Iga nanti jelaskan berapa logistik yang ada untuk nanti misalnya apabila kita ada buffer stok namanya. Jadi ada stok yang tersedia yang bisa nanti disalurkan langsung ya kan Bu Iga, benar kan? Nah itu nanti Bu Iga jelaskan berapa banyak stoknya, berapa ini nanti kalau ada, mudah-mudahan kalau ada banjir masih bisa kita antisipasi untuk awalnya. Nanti paskanya kita nanti bicara pasca nanti. Nah oke. Jadi kemudian saya tadi menjabat 2002 Januari sampai sekarang. Kemudian saya mempunyai ada 3 bidang. 3 bidang itu pertama kesiapsiagaan. Ini dia pra bencana dia. Jadi bencana itu ada 3 siklus juga. Nah, kami juga punya 3 bidang di dalam siklus bencana itu. Siklus bencana kan coba. Ini gini Bapak Ibu ya, saya nggak mau teorinya terlalu banyak karena kayaknya kalau teori nggak terlalu menarik Bapak Ibu. Ya kan Pak? Yang menarik itu aktual yang terjadi di lapangan, bagaimana mengantisipasinya, ya kan Pak? Benar kan? Kalau teori gampang itu ya Pak, bagi aja ininya, udah baca aja ya kan Pak? Karena udah 4 kali saya kayak gini, kalau teori ini aja gitu, ya kan Bu Iga kan? Tertariknya gimana logistiknya nanti ya, oke? Nah ini siklus bencana itu, ya kan? Ada 3 ada pra bencana, pasca bencana, saat bencana, ya kan? Tanggap darurat dia. Jadi di bidang BPBD sendiri, bidang saya sendiri yang di bawah saya ada 3.
Dia ada yang kesiapsiagaan bencana, ada dia yang pada saat bencana logistik, kemudian ada yang dia pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi namanya, Pak Lurah. Jadi tiga-tiga ada kami bidangnya. Jadi apa yang terjadi nanti di masyarakat, tapi semua yang terjadi, bencana yang terjadi harus ada laporannya. Nah, kadang-kadang kita di masyarakat ini laporannya cuma lisan aja. Jadi kami sebagai orang pemerintahan gitu, kami nggak bisa cakap-cakap aja yang kami pegang Pak Lurah. Jadi dia harus ada legalitasnya. Dari mana gitu? Ya kalau dari dari kelurahan berarti dari lurah minimal. Kepling menyampaikan ke lurah, lurah menyurati. Kalau dia mau ke camat silakan ke camat. Kalau mau langsung boleh langsung. Tapi lebih baik dia berjenjang dia. Walaupun itu dalam hal administrasi, waduh, terlalu rumit. Tapi tidak apa-apa Pak Lurah. Ya Bapak Ibu cuma nyampaikan, kami langsung salurkan logistik, tapi administrasi boleh belakangan kami ini. Kalau bencana, karena kan kita nunggu, masa harus nunggu berapa hari baru nyampe kan nggak mungkin, ya. Oke. Nah itu untuk awalnya pendahuluan. Jadi seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, maka bencana itu juga harus kenal Bapak Ibu. Tadi seperti kata Pak Pokmas tadi, bencana itu di namanya langganan banjir aja katanya. Tapi saya dapat informasi setelah dibangunnya DPT itu ya, yang itu agak lumayan katanya, walaupun masih banjir tetap ada, tapi lama dia naiknya katanya, ya kan Pak Lurah kan? Karena kami dapat informasi juga, wah lumayan, syukur alhamdulillah katanya. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah dari masyarakat gitu. Makanya kesiapsiagaan itu masyarakat sendiri. Pak Lurah, ini sudah ada tim apa namanya? Tim relawan. Kalau di kelurahan lain relawan namanya. Ini tim relawan. Ini dia. Enggak udah ada SK-nya. Kenapa ada yang merantu? Ada yang sudah meninggal. Ada meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya. Tapi kalau biasanya di kelurahan lain katanya udah ada SK-nya. Jadi saya lihat. Ketuanya siapa nanti Pak Lurah? Belum ada ya? Oh belum dibuat ya? Pak Jarok? Bukan? Iya Bu ya. Iyalah yang dituakan maunya yang bisa mengkomando gitu. Artinya tim relawan ini diperlukan Bapak Ibu. Sebenarnya dari fasilitas pemerintah melalui provinsi, BPBD provinsi, kami sudah menyiapkan yang namanya tenaga fasilitator lapangan untuk membentuk seperti yang tim relawan-relawan seperti ini. Apapun namanya itu terserah, saya nggak tahu. Tapi dia tim relawan, artinya tim yang nanti apabila ada bencana dia yang turun. Tapi ini relawan masyarakat yang datang ke situ. Habis itu marah-marah dia, banjir aja nggak pernah diapain gitu. Nah kadang-kadang aneh. Nah yang seperti inilah yang mau kita rubah. Maksudnya ya sadarlah, maksudnya kita yang memang salah yang kita datangi sungainya gitu. Ya kan Pak Lurah kan? Ya kan Pak Pokmas kan? Dan janganlah kalau misalnya mau minta sesuatu itu marah-marah, ini ngadu sana ngadu sini gitu. Nah kebiasaan masyarakat yang saya hadapi memang seperti wah nanti saya bukan gini ngancam-ngancam, aduh. Tapi saya rasa di sini nggak ada. Gitu. Nah kita bisa berkoordinasi secara kekeluargaan, datang kita bicarakan masalahnya apa, kita selesaikan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, itu tadi yang berhubungan dengan pra-bencana, kesiapsiagaan dan mitigasi. Mitigasi ini apa aja? Misalnya Bapak Ibu ada keluarga yang tidak mampu, kita kan menyiapkan, pemerintah kan menyiapkan apa namanya? Rusunawa, ya Pak. Silakan Bapak Ibu tanya Rusunawa sana. Masih banyak yang kosong. Ya Bang Eko kan? Banyak yang kosong, tapi di tingkat-tingkat dia ada 4 tingkat kalau masalah saya. Ada 4 tingkat, tanya aja siapa yang mau silakan. Bapak Ibu yang baru berumah tangga, kirimkan sana melalui Pak Lurah nanti dari itu perkim yang ngapain. Silakan Bapak Ibu. Nah seperti itu mitigasi seperti itu dan kemudian ada aturan-aturan yang kita buat. Nah tapi kadang-kadang masyarakat ini tetap apa namanya kalau nggak melakukan aturan kali ini ya banyak kita aja sendiri misalnya lampu merah nih. Lampu merah kalau kita kan harusnya berhenti, ini merah tanda berani gitu ya nggak Bi? Ini yang baru pendidikan apa nih? Komcat Pak, jangan Pak Lurah kan komcat kan baru pulang deh ini kan. Luar biasa ini ya. Jadi seperti itu, jadi ada kesiapsiagaan sama mitigasi. Kemudian pada saat terjadi bencana masyarakat ini anggap itu ibadah gitu ya, makanya orang muslimnya gitu. ibadah tapi nggak ini juga gitu ya, cair juga gitu. Nah tapi itulah kita gitu. Itulah masyarakat. Seperti itu yang diharapkan sebenarnya. Nah jadi ada tadi prabencana, ada tanggap darurat. Tanggap darurat ini, saya bilang tadi kalau ada komitmen masyarakat untuk bisa
membantu sesama masyarakatnya, terutama masyarakatnya di lingkungannya, terutama keluarganya. Paling tidak selamatkan keluarganya. Nah, dalam bencana ini yang paling penting adalah menyelamatkan jiwa Pak Lurah. Angka benar nomor 2 itu nanti di belakangan. Jangan Bapak Ibu, kami sering waktu ada banjir. Jadi itu aja disampaikan ya, mudah-mudahan dapat terrealisasi. Ini kan mungkin benar yang terjadi banjir karena alhamdulillah 2024 banyak partai. Iya, datang ingin membantu tapi partai itu partai A cuma anggota A administrasi, bukan anggota B gitu. Tapi yang namanya bencana itu kan semua merata, jangan kayak gitu. Karena saya marah itu kan. Tentang partai A itu kasih cuma berapa? 20 bungkus cuma dia yang lain. Terakhir kita disita gitu, kepala lingkungan gitu. Yang saya hormati Kepala BPBD Kota Tebing Tinggi beserta jajaran, yang saya hormati yang mewakili dari Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam hal ini Bu Sekretaris, yang saya hormati Lurah Kelurahan Kualang, yang saya hormati panitia penyelenggara Pokmas Kelurahan Kualang, dan yang saya banggakan, yang saya sayangi para peserta sosialisasi pelatihan kegiatan kesiapsiagaan bencana pada Kelurahan Kualang tahun 2023. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hingga dari awal sampai dengan sekarang kita masih diberikannya semangat. Selesai siap gitu bukan. Jadi pertanyaan Pak Puji tadi itu salah Pak. Minta nasi bungkus bisa apa, bukan. Inilah dibentuknya tim kita ini untuk saling mengingatkan, saling koordinasi. Contoh misalnya di bidang dapur umum ada ibu-ibu ini. Inilah tugas ibu-ibu nanti. Ketika datang nanti bencana, baru kita minta bantuan. Mentahnya kepada dinas sosial berupa Indomie, sembako lah apa yang dikasih. Nanti ibu-ibunya memasak, bukan nasi bungkus. Kalau nasi bungkus makin berat tuh bapak-bapak. Jadi nyampe nya nanti sampai lingkungan 2, kemarin nggak dapat lagi nasi bungkus. Tapi kalau dibentuk ini berapa titik dapur kita? Bertanggung jawablah para keping dan para relawan. Karena ada masing-masing tugas dan fungsinya. Ada bagian komunikasi, ada bagian nanti cek lokasi, melihat cek pantau kita, titik pantau. Ini selama ini kan saya kan hanya mencari informasi kepada lurah, Pak Lurah, debit air naik, debit air sungai kita naik. Cek dulu di hulunya sungai Bahilang, kan itu. Tapi dengan adanya kelompok yang terbentuk ini, inilah nanti siapa orang yang mengecek ke sana. Buat grup WhatsApp. Jadi kita dapat informasi yang seutuhnya. Bukan kata orang sana ini naik sedada, bukan sedada bebek. Saya bolak-balik dapat informasi seperti itu. Pak Camat, geri kali, tinggi kali airnya Pak. Sedada Pak, gitu. Sedada apa sebenarnya? Sedada lah Pak, gitu. Nah, kalau sedada di sini udah seleher. Karena pengalaman, saya bukan hanya bisa ngomong, karena saya mantan dari Lurah Kualang. Sudah bolak-balik saya. Pak Lurah Udin belum pernah kena banjir ini. Nanti ada waktunya Pak. Jatah. Nah, ada saatnya nanti. Kalau saya sudah capek dari lurah, sekcam, camat, bulat balik lah. Tapi zaman saya dulu lurah nggak ada banjir. Hanya lewat-lewat aja lah. Nggak parah. Cuman apa jelas makan kaki. Jadi inilah guna kita hari ini diberi pembekalan untuk dilatih sebagai relawan untuk bisa saling tahu apa tugas dan fungsinya. Bukan. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Eko Saputra melaporkan.